kami orang seperti Pak Amin Rais, beliau adalah salah satu kader terbaik yang dimiliki oleh Partai Amanat Nasional. Dan segala yang Pak Amin lakukan itu adalah sebuah hal yang menunjukkan konsistensi. Bukan hanya Pak Jokowi yang dikritik oleh Pak Amin, Pak SBY juga dikritik oleh Pak Amin. Bahkan Pak Prabowo, Pak Presiden Soeharto pun digulingkan oleh Pak Amin. Pak Amin adalah orang yang selalu memiliki narasi besar dan bahkan kami memandang memiliki pandangan yang lebih dari sekedar elektoral. Dia berbicara tentang bangsa ini harusnya jadi apa. Pak Amin juga mengatakan Dajjal waktu itu bahkan. Kami doakan Prof. Amin Rais sehat selalu dan dipanjangkan usianya. Beliau kan dari dulu memang oposisi. Semoga beliau selalu istiqomah. Semua presiden tahu betapa tajamnya pernyataan Pak Amin. Terkait isi kontennya, saya kira sama kayak isu yang heboh di media sosial saja. Tidak ada yang baru lah. Beliau ini kan alumnus program doktor Ilmu Politik Universitas Chicago. Tentunya kita butuh pemikirannya, bukan sekedar gosip politik belaka. Apa kalau disebut gerakan dakwah atau apapun itu, ya dia seperti lebih tampak sebagai orang yang apa ya istilahnya itu, yang kecewa gitu. Kecewa, ya. Orang yang merasa tidak masuk ke dalam perahu, kira-kira begitu. Contohnya ketika dia mendukung Prabowo, katakanlah dekat lah ya, mendukung bahkan membela waktu itu ketika Prabowo gagal, itu menunjukkan bahwa ada kekecewaan di sana gitu loh. Ya karena ketika keduanya memasuki usia senja atau lansia, semakin hari ini semakin menunjukkan sifat kekanak-kanakan. Udah kayak bocil. Sifatnya sama, meskipun kasus atau ceritanya berbeda. Amin Rais ungkap ciri-ciri Fir'aun, kejam, biadab, raja tega dan suka memecah belah rakyatnya sendiri. Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais berkisah tentang kekejaman Fir'aun yang dinukil dari kitab suci Al-Quran. Menurut Amin, dalam Al-Quran kisah yang paling banyak diceritakan dari ke-25 nabi dalam Islam adalah kisah Nabi Musa alaihissalam. Dan fakta lain bahwa penguasa lalim membenci Islam yang paling banyak dikisahkan adalah Raja Fir'aun. Menurut Amin, ada sejumlah ciri kekuasaan Fir'aun yang dapat dijadikan pelajaran dan sejarah pelajaran moral bagi siapa saja penguasa agar tidak mengulang kebiadabannya. Sebelumnya, pada saat memberikan ceramah di kajian Ma'iyah, Cak Nun secara terbuka menyebut Jokowi seperti Fir'aun. Penyair sekaligus penceramah ini juga membandingkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, Mbak Haman. Bukan hanya menyinggung Jokowi dan Luhut, Cak Nun juga mengungkapkan jika Indonesia juga telah dikuasai oleh Korun, yakni penguasa Antoni Salim. Usai Nasdem, kini Demokrat khawatir koalisi pro Anies bubar. Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai capres dalam Pilpres 2024 mendatang. Partai Demokrat khawatir koalisi pro Anies Baswedan bubar. Kekhawatiran Partai Demokrat itu muncul lantaran adanya perdebatan mengenai sosok cawapres pendamping Anies. Sebelum Demokrat, Nasdem lebih dulu khawatir koalisi pro Anies yang disebut sebagai koalisi perubahan itu akan bubar jika antar parpol koalisi saling mementingkan ego. Ali menuturkan koalisi perubahan harus memiliki pemahaman yang sama. Untuk itu, kata Ali, segala keputusan termasuk penentuan cawapres harus dibicarakan bersama-sama. Ali menyampaikan masing-masing partai koalisi perubahan mengajukan cawapres kecuali Nasdem. Ali mengatakan yang terpenting sosok yang akan mendampingi Anies dalam Pilpres 2024 nantinya bisa mendongkrak suara yang tak cuma pemilih Anies. Dia menilai harapan Demokrat sah-sah saja ingin AHY menjadi cawapres Anies. Menurutnya hal itu masih terlalu prematur. Lebih lanjut, Ali tidak mau dalam koalisi perubahan terjadi penguncian hanya karena memaksakan kehendak. Dia memastikan apabila ada penguncian terhadap cawapres Anies, koalisi perubahan bisa saja bubar. Nasdem bicara kriteria cawapres Anies. Ahmad Ali kemudian sempat bicara soal pertemuan para elit Demokrat yang membicarakan cawapres dari bakal capres Nasdem, Anies Baswedan. Ahmad Ali menekankan pihaknya menghendaki cawapres Anies merupakan sosok yang berpengalaman di pemerintahan. Ali mengatakan Nasdem tak mengedepankan soal figur dalam menentukan cawapres Anies. Namun menurutnya penentuan sosok cawapres harus fokus pada kriterianya. Lebih lanjut, Ali menyinggung soal kriteria cawapres Anies harus berpengalaman di pemerintahan. Dia tidak berharap sosok cawapres Anies harus belajar dulu saat terpilih menjadi pemimpin nasional.
Demokrat khawatir koalisi pro Anies bubar. Melalui unggahan di Twitternya @JohnsonJSP Selasa 17 Januari 2023, Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun meminta Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menahan diri saat bicara soal bakal capres untuk mendampingi Anies Baswedan. Dia mengatakan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS bisa bubar jika Ali. Johnson mengatakan sudah ada tim dari ketiga partai itu untuk membahas urusan capres dan cawapres. Dia mengatakan pihak yang punya ide soal capres untuk Anies bisa menyampaikannya ke tim tersebut. Johnson berharap koalisi perubahan tertib. Johnson mengatakan tidak boleh ada yang merasa paling mendominasi di dalam koalisi. PKS minta Demokrat tak baper. Juru bicara PKS M. Khalid merespons Wasekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun yang menilai koalisi bisa bubar jika ada yang mendominasi. Khalid mengatakan dalam koalisi tidak boleh baper. Khalid mengatakan dalam koalisi harus saling membangun semangat. Dia menilai koalisi dibentuk untuk berjuang bersama. Lebih lanjut, Khalid mengaku optimistis dengan rencana koalisi perubahan. Menurutnya saat ini koalisi perubahan hanya tinggal satu langkah lagi. 1,35 ton sampah tekstil dan plastik ditemukan di Sungai Ciliwung. Aksi bersih sampah Sungai Ciliwung yang ditengarai oleh World Clean Up Day Indonesia bersama Manta Pukop menemukan sebanyak 1,35 ton sampah di area Sungai Ciliwung. Sampah tersebut didominasi sampah plastik sekali pakai dan sampah tekstil. Satu masalah sampah kian mengkhawatirkan. Di Jakarta bisa 7.500 ton sehari. Menurut Junero Sauno, masalah sampah di Indonesia kian mengkhawatirkan, terutama sampah di ibu kota Jakarta yang bisa mencapai 7.500 ton per hari. Selain berbahaya bagi manusia, masalah sampah juga mengancam keberlanjutan ekosistem hingga menyebabkan kerusakan lingkungan. 2. Aksi bersih sampah diharapkan memantik kesadaran masyarakat. Dari Indonesia, Andi Bahari berharap aksi ini bisa memantik kesadaran masyarakat tentang dampak sampah yang dihasilkan. Aksi bersih Sungai Ciliwung sebelumnya turut digaungkan oleh Jeremy Owen, konten kreator Adri Matapukop. Aksi ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat, khususnya generasi muda, tentang persoalan sampah yang tidak hanya terbatas pada perilaku buruk membuang sampah sembarangan. 3. Data KLHK, 35% sampah tak terkelola dengan baik. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, setidaknya 23 juta ton timbulan sampah belum dikelola pemerintah di daerah di 514 kabupaten atau kota. Setidaknya 23 juta ton timbulan sampah belum dikelola pemerintah daerah di 514 kabupaten atau kota. Artinya sekitar 35% dari total timbulan sampah di Indonesia masih tidak terkelola dengan baik. Data ini menunjukkan potensi besar sampah dalam mencemari lingkungan termasuk sungai dan lautan. Kali Ciliwung meluap, sejumlah kelurahan di Jakarta terendam genangan air. Sejumlah kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan akibat luapan dari Kali Ciliwung pada Rabu. Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta M. Insaf menjelaskan ada 6 kelurahan di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang terdampak. Insaf mengatakan kondisi gedangan yang di kelurahan yang terdampak saat ini sudah ditangani oleh petugas gabungan. Adapun Insaf merinci beberapa kelurahan yang terdampak banjir adalah sebagai berikut. Jumlah 6 RT, ketinggian 40 sampai dengan 100 cm.